Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Ibu-ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengumpulkan kita ibu-ibu bersama ya. Kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita bersama di Masjid Al-Falah ini dalam rangka tafaqquh fiddin, mengenai masalah sholat kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan kita nanti pada hari kiamat, menjadi penyebab datangnya rahmat, barakah, ridha dan ampunan Allah Ta'ala buat kita semua, juga menjadi sarana atau wasilah yang dengannya kita berharap kelak kita semua akan dikumpulkan bersama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Iya, jadi ibu-ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, pada pertemuan bulan lalu kita membahas tentang syarat-syarat sholat ya. Ada berapa syarat-syarat sholat itu? Ada 9. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua apa bu? Berakal. Yang ketiga tamyiz. Tamyiz itu apa maksudnya? Dalam umur berapa tamyiz itu ibu-ibu? Umur 27 tahun. Oh 7 tahun. Jadi dikatakan tamyiz itu ketika anak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu namanya mumayyiz atau tamyiz. Yang keempat apa? Hilangnya hadas. Yang kelima, bersih dari najis. Bedanya hadas dengan najis apa ibu-ibu? Bedanya hadas dengan najis apa? Ayo monggo, yang bisa jawab boleh pulang. Iya, apa bedanya hadas dengan najis? Gitu nggih? Iya. Jadi hadas itu maknawi ibu-ibu. Kalau najis itu hissi. Ya. Hadas tidak kelihatan. Tapi kalau najis memiliki 3 sifat. Ada rasa, bau dan
warna. Untuk hadas tidak ada. Ini kalau makanya untuk membersihkan najis itu kan pada tempat sholat, pada badan kita, dan pada apa lagi satunya? Jadi najis itu loh harus hilang dari mana? Dari badan kita, dari pakaian kita, dan dari tempat sholat. Nah, bagaimana kita mengatakan bahwa ini enggak najis ketika tidak ada rasa, warna maupun bau? Kalau misalnya enggak ada rasanya, enggak ada warnanya tapi pesing, najis enggak? Najis. Enggak pesing tapi kok ada baunya ya, sama ya. Enggak pesing tapi kok kelihatan warnanya apa begitu ya. Itu untuk najis. Hadas ada hadas besar, ada hadas kecil. Ya, untuk hadas kecil cukup dengan berwudu. Untuk hadas besar harus mandi jinabat, begitu. Nah, untuk najis ini ada 3. Ada najis mukhaffafah, ringan. Ringan itu seperti kencingnya bayi yang hanya minum ASI. Itu diperciki begini, perut-perut sudah suci gitu. Khusus bagi laki-laki yang dia hanya menyusu ASI, ibu-ibu. Nggih. Tapi kalau sejak awal sudah minum susu formula ya enggak boleh. Yang kedua mutawassithah. Mutawassithah itu kayak najisnya pipis orang dewasa, pipis atau BAB, BAK itu biasa seperti itu. Najisnya bangkai. Ada yang mughalladhah. Mughalladhah itu berat, itu seperti najisnya apa? Apa? Liurnya anjing, ya, liurnya anjing. Yang keenam apa? Menutup aurat. Kemarin aurat perempuan dari mana sampai mana? Iya, jadi untuk wajah sama telapak tangan ada yang mengatakan tidak aurat, tetapi yang paling afdol apa? Ditutupi semua. Yang paling afdol ditutupi semua untuk keluar dari khilaf para ulama. Ya, kaki aurat ibu-ibu ya, kaki aurat. Syarat berikutnya apa? Dalam Bu, tiba waktunya sholat. Iya, waktunya sudah tiba. Kalau belum tiba berarti tidak boleh. Kalau di luar waktu sholat, kebablasan, misalkan sholat zuhur pada waktu asar, boleh enggak? Halo, boleh enggak ibu-ibu? Iya, boleh kalau ada uzur, ketiduran, kecapean gitu kan. Nah, tapi kalau yang namanya ini ya sekali 2 kali tidak apa-apa, tapi kalau tiap hari ya bahaya. Berikutnya apa? Menghadap kiblat. Yang terakhir niat. Nggih. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum kita masuk ke pembahasan ensiklopedi sholat, apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada nggih? Monggo silakan Bu. Dari luar kota ke Surabaya, Nggih. di Surabaya itu sekitar 5 hari. Ini yang saya tanyakan, kalau dulu kok dia sudah saya tanya, aku sudah seorang guru yang keduanya di Surabaya. Saya sudah jamak, jadi hari Senin sampai Jumat itu sudah di jamak. Hari Senin sampai hadisnya Iya. Jadi ibu-ibu mendengar pertanyaannya nggih. Ibaratnya saya itu semua sholat sudah tak jamak bareng sholat fajar begitu nggih. Jadi satu hari itu mulai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tak jamak beres pada waktu subuh. Kayak begitu. Atau 5 hari di Surabaya.
Nah 5 hari ini saya tidak sholat, pokoknya hari pertama wis tak rapel semua gitu. Nah kayak begini ini apa ada tuntunannya? Ada, dari syaitan tapi. Nggih, jadi wallahu a'lam, ibu-ibu, hal semacam itu ya tidak ada dalam Islam. Enggak ada, karena Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang beriman. Kalau enggak ada udzur enggak boleh dirapel seperti itu. Boleh merapel. Misalnya kita itu tidur 2 hari berturut-turut atau pingsan tidak sampai 3 hari 3 malam. Nah, jadi kalau kita itu pingsan atau ketiduran 2 hari berturut-turut, nah terus kita bangun, maka itu diqadha tadi itu. Urut sesuai dengan waktunya, subuh dulu, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Terus gitu lagi, dirapel tidak apa-apa karena ada udzur. Tapi kalau ada udzur safar seperti ini, maka tidak boleh, nggak ada tuntunannya, gitu loh. Jadi tetap dilakukan pada sesuai dengan waktunya. Nah, untuk jarak safar, ibu-ibu, jamak dan qashar ini banyak orang yang mungkin kurang tahu ya. Jamak itu lebih umum daripada qashar. Kalau qashar itu kan yang 4 jadi 2, yang 3 jadi 1 gitu gitu. Hah? Enggak ya? Oh iya, berarti yang 4 saja. Jadi yang sholat yang 4 menjadi 2 namanya qashar. Kalau jamak itu menggabungkan sholat zuhur digabung dengan asar, sholat maghrib digabung dengan isya. Untuk jamak lebih umum daripada qashar. Untuk qashar itu pendapat yang paling rajih, seseorang boleh mengqashar sholat itu kalau jarak perjalanannya 80 km. Ini pendapat yang paling kuat. Pendapat kedua yang sama-sama kuat, meskipun tidak sampai 80 km, tetapi kalau sesuai adat atau uruf masyarakat setempat dianggap sebagai safar, nggak sampai 80 tapi 60, 70 atau 55 anggapan di daerah situ itu sebagai safar, maka panjenengan boleh mengambil rukhsah safar, yaitu boleh mengqashar sholat. Nah, begitu nggih? Ini untuk qashar. Nah, qashar sama jamak ini cuma qashar dulu, itu batas maksimalnya 4 hari, 3 hari 4 malam. 4 hari 3 malam ya, atau 3 hari 3 malam. Kalau misalkan panjenengan dari Jakarta ke Surabaya, jelas di Surabaya itu 5 hari atau 7 hari, maka wallahu a'lam panjenengan boleh jamak qashar itu hanya 3 hari 3 malam. Selanjutnya seperti mukim begitu. Tapi kalau misalnya nggak jelas, rencana 2 hari atau 3 hari, tapi kok urusannya belum selesai, nah selama urusan belum selesai itu panjenengan boleh jamak dan qashar. Nah, untuk jamak ibu-ibu itu nggak harus musafir untuk jamak, karena pada waktu hujan boleh jamak tanpa qashar, karena pada waktu sakit juga boleh jamak tapi tanpa qashar. Ini untuk jamak begitu. Nah, kalau misalkan kita mau melakukan perjalanan, kita kan di Surabaya nggih. Sini dengan Bungurase berapa kilo? Dekat sekali nggih? Iya. Jadi kita mau berangkat kemana begitu? Tolong mikrofonnya Bu. Yeah. Saya melihat perjalanannya itu naik kereta api jam 10.30. Posisi waktu azan zuhur itu kita posisinya
jamak takdim maksudnya. Boleh Bu, boleh. Jadi begini ibu-ibu, kita mau melakukan perjalanan masih di Surabaya. Kita sekarang ini kan belum musafir kan, masih mukim kan. Cuma kita khawatir nanti kalau sampai tempat tidak nutut waktunya. Bukannya waktunya habis, tapi karena mungkin ngejar pesawat atau apa gitu loh. Di pesawat tidak enak sholatnya. Nah, di sini kita sholat sekarang itu boleh, tapi jamak saja tanpa qasar. Kenapa? Karena kita masih mukim. Nah, baru kalau kita misalkan sudah sampai Juanda, nunggu lama misalnya, atau sudah sampai Tanjung Perak misalnya, atau sudah sampai Bungur, nah itu baru kita boleh mulai melakukan jamak qasar, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Jamak takdim berarti sholat zuhur dan asar pada waktu zuhur. Jamak takhir melakukan sholat zuhur dan asar pada waktu asar. Ya, tetap waktunya urut. Meskipun kita melakukan jamak takhir, bukannya asar dulu baru sholat zuhur, enggak. Tetap zuhur dulu baru kemudian asar. Insya Allah begitu. Nggih. Ada lagi yang ditanyakan ibu-ibu? Silakan. Apakah hukumnya jika takbiratul ihram saja sampai kata muslimnya, sedangkan bacaan tersebut adalah benarnya dan bacaan tersebut kita belum hafal misalnya, dan dia memakai apa ini? Tolong dulu yang kedua Bu. Apakah hukumnya jika bacaan takbiratul ihramnya itu sampai dengan kata muslimun yang diawali dengan Sampai kata-kata muslimun. muslimin. Takbiratul ihram. Terus Sedangkan bacaan tersebut adalah bacanya yang dia itu belum hafal dengan menggunakan awalan Allahumma ini. ya. Ya, terima kasih. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bolehkah berzikir di dalam kamar mandi dalam hati? Perlu diketahui ibu-ibu, kamar mandi itu bukan tempat berzikir. Ya. Nah, berarti kalau panjenengan berzikir di kamar mandi berarti kan harus lama di sana. Sementara kita kan tidak boleh lama-lama kan di kamar mandi, seperlunya aja. Kamar mandi itu tempatnya setan, minal khubuthi wal khaba'ith. Banyak setan jantan, setan betina di sana. Nah, tetapi ada beberapa kondisi. Kalau misalkan panjenengan lupa, saking kebeletnya misalnya, kemudian masuk lupa belum baca bismillah, ya. Karena untuk melepas baju itu kan bismillah. Jadi tata cara yang benar sebelum masuk WC, ini pintu ya. Sebelum masuk itu jenengan baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru masuk. Pakai kaki kiri. Nah, tutup pintu, lepas baju, sudah aman. Tidak pakai zikir apapun. Gitu. Selesai, pakai baju. Pakai baju ini nanti melepasnya ya apa? Pakainya ya bismillah gitu aja dalam hati tapi. Terus keluar, tutup pintu, ghufranak, titik. Bagaimana dengan tambahan alhamdulillahilladzi afan, alhamdulillahilladzi, sampai lupa saya. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Itu yang sahih cuma ghufranaka saja. Yang alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani hadisnya tidak sahih. Nah, ini yang benar seperti itu. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi yang kebelet tadi harus lepas baju. Nah, untuk menutup biar setan tidak bisa melihat aurat Bani Adam kan pakai bismillah. Nah, dalam kondisi ini kita boleh bismillah tapi dalam hati. Nah, kalau berzikir dalam hati astagfirullah dalam hati ya mending janganlah. Ya. Mungkin kalau pas lupa atau apa begitu. Ya, tapi secara umum memang boleh di dalam hati. Cuma karena tempatnya adalah kamar mandi, jangan. Ya, jangan, khawatirnya nanti ada terjadi macam-macam gitu loh. Kadang itu ibu-ibu ada orang itu sholawatan di kamar mandi pas mandi, murojaah. Nah, makanya banyak ada salah satu pondok pesantren di Lamongan itu banyak hafal Quran anaknya 15 juz, 10 juz, tapi kok pada kesurupan.
Nah, rupanya ini ketika anak-anak itu hanya diajari ngaji saja, nggak diajari hal yang lain, mereka nggak ngerti pas BAB itu murojaah gitu loh. Nah, sementara itu kan ya Quran kok dalam WC. Itu kalau ilmu jin berarti manggil saya ini gitu. Karena penentangan Bu, sama seperti ngencingi Quran, sama seperti BAB di atas Al-Quran, itu langsung datang jinnya, siap menjadi hamba panjenengan begitu. Nah, makanya banyak kesurupan. Makanya untuk menghindari itu ya berzikir seperlunya saja meskipun di dalam hati, dan jangan lama-lama. Untuk yang kedua, kok takbiratul ihram sih? Iftitah namanya. Takbiratul ihram itu cuma Allahu Akbar itu loh. Itu takbiratul ihram. Jadi yang doa wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman seterusnya itu namanya iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira itu namanya iftitah. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya seterusnya itu namanya iftitah. Ya, jadi takbiratul ihram cuma Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Kalau pakai Allahu Akbar kabira tetap Allahu Akbar, diulangi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, bukan Allahu Akbar kabira. Enggak, salah itu. Karena Allahu Akbar itu untuk takbiratul ihram. Oke. Untuk iftitah tidak wajib. Jenengan langsung baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, tidak menjadi masalah. Tapi kalau ingin sholatnya paling sempurna, lebih sempurna pahalanya, lebih banyak, ya baca iftitah. Kalau belum apal nang diapal no. Kapan mana ngapal nani? Masuk doa sholat ndak apal-apal wis sakmene umure. Bener umur 2 tahun ndak apa-apa gitu kan. Tapi kalau tinggal 2 tahun, nah itu sih menjadi masalah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua panjang umur yang itu bisa kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk iftitah sekali lagi kalau belum apal ndak apa-apa, ndak usah dulu. Tapi ndak apa-apanya jangan lama-lama. Jangan kemudian lo jadi Pak Ustadz lo ndak apa-apa, akhirnya gak dihafal, no ya nggak bener. Maksudnya sementara ndak apa-apa tapi tetap segera menghafalkan. Andai kan ndak apal-apal, laminating ya, fotokopi besar di laminating taruh di depan, ndak apa-apa. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, ndak apa-apa gitu. Oke? Memang ndak apal kok. Insya Allah justru dengan itu bisa apal nanti lama-lama. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi ibu-ibu? Ada nggak ada nggih? Monggo silakan. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang pingsan. Nggih. Bagaimana dengan orang yang itu kehilangan akal, terus maaf gila. Setahu saya tidak perlu mengkondok. Nggih. Nggih, terima kasih Ibu. Nggih, monggo Bu. Tolong diulang Bu pertanyaan kedua. Untuk sholat-sholat sunnah seperti tadi disebutkan banyak ya Ustaz. Iftitahnya. Tidak perlu baca doa iftitah. Cukup yang pertama saja, selanjutnya tidak bisa bolehkan. Oh bolehkan, nggih. Makasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama tadi, wallahu a'lam, yang pernah saya pelajari Ibu-ibu, kalau pingsannya tidak sampai 3 hari, itu berarti wajib mengqadha. Tapi kalau lebih dari 3 hari, maka tidak perlu mengqadha. Kenapa? Karena dikiaskan, disamakan dengan orang gila. Orang gila kehilangan akal itu tidak wajib sholat. Ya, tapi kalau untuk orang pikun, ya semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi saya dan ibu-ibu semua dari pikun ya.
Itu kan kadang ada orang tua itu kadang ingat, kadang pikun. Nah ini berarti diperintahkan sholat pas kondisi sadar saja. Pas pikun ya enggak. Dan untuk doa agar kita tidak diberi pikun sama Allah Ta'ala itu dibaca sebelum salam. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Oke? Tolong diulang. Yaitu doa biar kita tidak diberi Allah pikun. Termasuk yang biasa dibaca pada zikir pagi petang, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ini kan biar kita itu dijaga Allah Subhanahu wa taala senantiasa sampai kita meninggal dunia. Ya, jadi untuk doa sebelum pikun itu sebelum pikun, sebelum salam, doa agar kita tidak diberi Allah pikun itu ada. Ya, tadi yang saya bacakan itu. Nah, kembali kepada pertanyaan ibu tadi. Jadi yang wajib mengqadha itu kalau pingsannya atau tidurnya, kan kadang-kadang orang itu kan dibius karena operasi atau apa gitu kan. Nah, kalau itu tidak sampai 3 hari maka wajib mengqadha. Caranya ya urut tadi itu, subuh dulu, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya, baru subuh lagi kalau dua hari misalnya. Tapi kalau sampai 3 hari atau lebih maka tidak perlu mengqadha karena dihukumi sama dengan orang yang hilang akalnya. Sebab orang yang hilang akal itu tidak wajib mengqadha. Ya, kalau 3 hari ke atas. Untuk pertanyaan kedua, bolehkah dalam sholat tahajud misalnya atau sholat sunnah kita itu tidak pakai doa iftitah? Boleh, sholatnya sah. Kalau kita baca di awal saja boleh, tidak boleh, sholatnya sah. Tapi kalau panjenengan pingin pahala yang lebih banyak lagi, ya ngapain kita tinggalkan kan? Itu doa, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, kan gitu. Allahumma, apa berikutnya? Allahumma ini a'udzubika apa? Setelah itu apa ibu? Halo? Jadi malu saya tanya, gak jadi tanya wis. Ya, ada lagi yang ditanyakan ibu-ibu? Monggo silakan nggih. Bismillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Ini saya kebetulan karena saya itu tempat wudhunya di dalam kamar mandi. Nggih. Nah, kalau kita mau wudhu itu doanya itu di dalam hati apa langsung bicara gitu ya. Terkadang ragu gitu. Kan ada tempat buang air besar juga, itu pertama. Terus kedua, di saat nanti mau sholat itu terkadang kita mau maaf ya buang air besar terus terdengar azan, kebetulan masjidnya dekat. Nah itu dijawab dengan hati apakah boleh? Kan sudah biasa apa tidak ada kita harus menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih ibu atas pertanyaannya. Jadi yang pertama, karena wudhunya di dalam kamar mandi, bagaimana doanya? Ya kalau seperti itu ya paling mudah adalah tadi caranya kan sama nggih, masuk kamar mandi, bismillah, sebelum masuk Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Terus masuk gitu. Nah, kalau wudhu ya udah bismillah sebelum wudhu dalam hati. Tapi untuk wudhu ibu-ibu itu kan doa sebelum wudhu kan cuma bismillah saja. Selesai wudhu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Titik. Loh, kenapa enggak ditambahkan wa ja'alni min ibadika sholihin? Karena ini tambahannya tidak sahih. Jadi sampai
Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin titik. Nah, ini nanti jenengan baca setelah keluar dari kamar mandi. Jangan dibaca di dalam. Jadi kalau misalkan sekalian mandi wudu, kalau wudu kan bismillah dalam hati ya. Insya Allah untuk bismillah yang melepas baju sudah include bismillah sebelum masuk. Nah, baru kemudian pakai baju baca bismillah dalam hati juga, lengkap keluar ghufranak, ditambahkan asyhadu alla tadi doa wudu. Memang lebih bagus kalau misalnya kerannya itu ada di luar. Tapi kan tidak semua rumah bisa seperti itu kan. Jadi insya Allah begitu Bu, tidak apa-apa panjenengan bismillahnya di dalam hati. Adapun doa atau zikir setelah wudhu maka dibaca setelah keluar dari kamar mandi setelah mengucapkan ghufranak tadi itu. Untuk pertanyaan kedua, pertanyaan kedua apa Bu? Kok lupa? Oh, nggih, pas BAB ada azan, boleh tidak jawab dalam hati? Soalnya masjidnya dekat. Iya. Boleh balik gitu ya. Iya, boleh ndak ya? Boleh apa ndak ibu kira-kira? Menjawab azan di dalam hati. Nanti sekalian salawatnya sama doa setelah adanya juga. Iya. Mungkin boleh, mungkin tidak boleh ya. Iya. Masalahnya di dalam kamar mandi loh Bu masalahnya. Okay. Kalau boleh, memang ada pendapat yang mengatakan apa, Allah berfirman wadhkur rabbaka fi nafsik, ingatlah Rabbmu di dalam dirimu. Jadi selama lisan tidak bergerak tidak menjadi masalah. Nah sesuai pendapat ini ya mungkin tidak apa-apa gitu kan, mungkin tidak apa-apa. Okay. Karena saya mau mengatakan tidak apa-apa kok nggak berani, mengatakan apa-apa juga kok tidak berani. Ya mungkin boleh dan tidak boleh, mungkin begitu. Ya. Jadi sementara untuk yang menjawab adzan tadi, ya selama bisa di dalam hati monggo dilakukan, tapi secepatnya segera diselesaikan BAB-nya biar lanjutnya di luar, gitu loh. Insya Allah begitu. Wallahu taala a'lam. Oke. Ada lagi? Monggo Bu. Yang mana ini? Ya, silakan Bu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya dalam sholat seringkali kita lupa rakaat, kita sudah 3 rakaat atau 4 rakaat gitu. Sering Bu ya, sering sekali ya. Terus kita ragu, ya Nggak, mohon maaf, lupanya yang lupa itu dalam setiap hari atau 3 hari sekali? Biasanya kalau sholat wajib, kalau sholat sunat kan 2 rakaat. Sholat wajib Semua sholat wajib tiap hari berarti 2 hari sekali. 2 hari sekali. Nggih. Kita kan kadang sudah berusaha untuk bermakna, untuk fokus, untuk istiqomah, untuk niat, semua lah. Terus habis itu lalu kita ragu kan Pak. Terus kita lakukan aja sujud sahwi. Sujud sahwi karena mungkin kalau lupa kita bisa melakukan sujud sahwi gitu ya. Terus bagaimana hukum sholat yang kita lakukan tadi, diterima atau tidak. Terus bagaimana tipsnya biar tidak ragu atau tidak lupa rakaat sebelumnya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi yang pertama sering lupa rakaat dalam sholat kemudian mengerjakan sujud sahwi. Sholat yang lupa-lupa terus bagaimana hukumnya? Diterima pun enggak? Yang pertama nggih. Yang kedua, bagaimana tipsnya biar tidak ragu dan tidak lupa dalam sholat? Ibu yang bertanya tadi mana? Ya bertanya tadi mana? Yang tadi bertanya mana? Oh nggih. Sudah menikah Bu jenengan?
Sudah. Ada sering pusing di kepala, sering pusing, sini sering berat, berarti jenengan perlu diruqyah. Karena memang sering lupa dalam sholat, dalam kasus seperti ini itu tidak wajar. Kalau orang lupa itu paling ya sholatnya itu mungkin sepekan sekali lupa, maklum lah mungkin karena lagi sibuk apa. Tapi kalau setiap sholat mesti lupa, nah itu berarti setan khinzibnya lebih mendominasi. Setan khinzibnya lebih mendominasi. Oke, nanti panjenengan minta kepada Mbak Lia, nanti tak kirimi murotal ruqyah. Coba didengarkan, fokus pakai headset, diem aja dengarkan. Kalau misalnya kok tangannya gerak-gerak sendiri, sudah jangan dilanjutkan. Khawatirnya nanti kalau nggak ada yang dampingi bisa jatuh sana jatuh sini nanti kecuali kalau ada suami mendampingi, ya tunggu orang aku ya be lapo-lapo gitu, itu enggak masalah. Ya. Ya, jadi mohon maaf dalam kasus seperti ini harus diruqyah. Apalagi tadi kan kenapa saya tanya kepalanya sering pusing, kemudian ini sering berat, mungkin juga sering sesak di dada, atau mungkin ada masalah di perut, ya, haidnya nggak lancar, atau ketika haid mesti sakit gitu kan, atau mungkin kaki kanannya sering kemeng. Nah, ini sudah tanda-tanda 80% harus diruqyah atau 100%. Nah, untuk tipsnya bagaimana biar tidak ragu, tips dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis yang diriwayatkan Utsman bin Abil As, ibu-ibu, itu ketika kita mendapatkan gangguan, langsung dalam sholat itu meludah ke sebelah kiri 3 kali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tuh gitu, ke sini. Meludah kecil, tul gitu. Setiap kita lupa. Nah, untuk yang lupa tadi dan ragu, misalkan sholat zuhur ini wis 2 rakaat atau 3 rakaat gitu kan, ambil yang paling kecil. Anggap saja 2 rakaat, langsung nambah 2 rakaat. Pokoknya untuk ketika kita lupa dan ragu itu ambil yang paling kecil bilangannya. Misalkan kita ragu ini 4 rakaat atau 3 rakaat, berarti 3 rakaat kita tambah 1. Ini tadi 1 rakaat atau 2 rakaat, ya, berarti kita ambil 1 rakaat. Baru setelah itu sebelum salam kita sujud sahwi. Jadi tinggal assalamualaikum warahmatullah, kita jangan salam dulu, Allahu akbar sujud. Doanya apa? Biasa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Allahu akbar. Doa di antara 2 sujud itu Allahu akbar, 2 sujud lagi Allahu akbar, langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau misalnya enggak ditambah, cuma ditambah dengan sujud sahwi saja, maka sholatnya tidak sah. Jadi yang kurang itu harus ditambah dulu. Yang kurang itu harus ditambah dulu. Insya Allah demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tanya Ustaz. Monggo Bu. Kalau malam itu mau sholat tahajud itu ada sholat 2 rakaat iftitah. Apa? Sholat bangun tidur itu. Iftitah. Iya. Sama itu aja Bu. Apa? Pertanyaannya itu sajakah? Ya kalau malam itu pakai itu benar. Memang kalau tidur nggak mau sholat malam pakai sholat 2 rakaat niat itu Iftitah. Iftitah. Nggih. Apakah perlu itu juga? Nggih. Yang pertama, yang kedua itu dasarnya kadang-kadang sering lupa, tapi kalau mau sholat itu baca Bismillahirrahmanirrahim itu tidak lupa, itu apa boleh? Terus ditanya pakai itu pakai bukan mau pakai waktu itu
boleh. Nggih, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Nah, pertanyaan pertama, untuk sholat malam itu kan ada sholat iftitah. Apakah ketika kita bangun siang juga perlu ada sholat iftitah? Nah, apa sih yang dimaksud dengan sholat iftitah itu? Sholat iftitah itu maksudnya adalah 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan. Dan memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan sholat 2 rakaat ringan khusus pas tidur malam. Kenapa kok khusus pas tidur malam? Karena dalam hadis itu disebutkan setan itu ketika kita tidur kan memberi 3 ikatan. Ikatan pertama hilang dengan kita mengucapkan Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hilang 1 ikatan. Ikatan kedua hilang dengan kita berwudu. Ikatan ketiga hilang dengan kita mengerjakan sholat sehingga paginya kita dalam kondisi fresh. Nah, maka beliau mengerjakan sholat 2 rakaat ringan ini atau biasa disebut dengan sholat iftitah untuk biar segera menghilangkan 3 ikatan. Tayyib, bisa dipahami habis di sini? Nah, kemudian ibu-ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya disebut dengan 2 rakaat ringan karena sholat beliau panjang-panjang, gitu loh. Nah kalau kita ini kan podo-podo kulhune, podo-podo alam nasroe lah, kok disebut sholat 2 rakaat ringan barang podo wae kan, gitu loh maksud saya. Nah berarti kadang-kadang kayak ada sholat iftitah pas terawih harus ada sholat iftitah sesuai dengan ketentuan ini, yaitu kurang tepat. Wong nggak mari bangun tidur kok, iya kan? Jenengan sholat isya itu habis tidur apa enggak? Nggak habis tidur, ngapain pakai iftitah barang? Kecuali kalau jenengan tidur dulu baru kemudian sholat tarawih, nggak apa-apa pakai sholat 2 rakaat ringan. Itu pun dikatakan 2 rakaat ringan kalau habis al-fatihah jenengan baca watini wa zaitun, yang kedua baca alam nasr atau tabat yada, berikutnya nanti baca al-hasyr, al-munafiqun, as-saff, begitu. Tapi kok podo-podo kulhune, ini iftitah kabeh berarti gitu kan? Paham gak? Nah, pertanyaan kedua, apakah untuk sholat siang perlu 2 rakaat ringan? Tidak perlu, karena setan itu memberikan 3 ikatan tadi khusus pada pada tidur malam. Wallahu ta'ala a'lam, insyaallah begitu. Kemudian biar tidak lupa sebelum salam itu baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tuh baru Allahu Akbar. Boleh enggak? Insyaallah boleh-boleh saja. Kalau memang kita khawatir daripada nanti pas tengah-tengah sholat besiki diusir setane gitu kan, ya maka tidak menjadi masalah. Terus iftitah pakai wajah tu wajia boleh ndak? Boleh sekali. Ya pokoknya lengkap. Ya pokoknya lengkap. Nah kalau nggak lengkap ya berarti lah mek sepotong saja begitu. Karena wajah tu wajia itu paling panjang memang. Ya, dan itu sifatnya pilihan. Mau pakai Allahu Akbar kabira monggo, mau pakai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma kok itu doa sujud lah. Mau pakai yang awalnya subhanallah monggo, mau pakai Allahumma ba'id monggo nggih. Insyaallah itu semuanya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifatnya pilihan. Kalau panjenengan hafal semua, kadang pakai ini, kadang pakai itu, kadang pakai yang ini lagi, maka jauh lebih baik, berarti karena ibu-ibu sudah mengamalkan semua sunnah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggih. Sampun, ada lagi yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Nggih. Beberapa hari ini yang pertama saya kok seperti sering kalau sudah mau tidur
Sering apa Bu? Mohon maaf, sering Kalau mau tidur itu kan sudah melakukan seperti sunatnya Rasulullah seperti wudhu, baca ayat kursi, baca surat pendek. Tapi kenapa kok masih sering mimpi buruk sampai 3 kali, sampai akhirnya itu subuhnya mesti kesiangan. Terus yang kedua, Iya, jadi mesti kesiangan subuhnya. Itu jenengan tidur jam berapa? Jam 2 malam? tidurnya itu mungkin karena selama selesai pekerjaan sekitar jam 12 sampai sekarang. Oh, jam 12 baru tidur. Terus yang kedua, saya kan punya ibu, itu ibu saya tuh belum sudah tua Ustaz, tapi katanya orang-orang yang mengerti, katanya tetangga seperti kena jin atau apa, saya pernah makan. Ibu Iya, ibu saya. sakit tak sekarang? Boleh, masih sehat, cuma kalau diajak ngobrol tuh mesti temperamen Ustaz. Apa? Temperamen. Temperamen, cepet marah. Iya. Umur berapa ibunya? Sekitar sekarang mungkin 55 Ustaz. Oh, masih muda gitu. Jadi kalau disuruh sholat itu agak susah. Pokoknya kalau tentang ibadah juga agak susah. Terus yang ketiga Ustaz, kalau umpama kita lagi sholat, sering pilek ataupun pusing, padahal itu nggak perlu tuh, kenapa ya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi jam 12 malam baru tidur, subuhnya mesti kesiangan. Ya itu kemalaman Bu tidurnya, ya. Dan itu nggak sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan habis isya ketika anda ada keperluan langsung tidur beliau. Ya biar bisa bangun malam dan subuhnya juga tepat waktu. Makanya kalau bisa mohon diubah ya jam tidurnya, dibuat jam 9, maksimal jam 10 sudah tidur gitu. Nah, yang menjadi tadi pertanyaan berikutnya, sudah zikir macam-macam tapi kan masih mimpi buruk. Mimpi buruk apa Bu biasanya? Halo? Ya, mimpi buruknya mesti ada tentang keluarga. Kalau enggak saya sering mimpi kecelakaan gitu Ustaz. Kecelakaan. Enggak mimpi kuburan, enggak. Kalau Ustaz, Mimpi kuburan enggak ya? enggak, cuma ada yang juga sering kayak dikejar hewan gitu Ustaz. Hewannya apa? Harimau, ular, Buaya. buaya. Oke. Sering ya seperti itu ya. Oke, Ustaz. Iya. Sudah zikir tapi mesti mimpi buruk. Mungkin zikirnya belum benar Bu. Jadi zikir itu sebelum tidur itu ya baca ayat kursi, baca trikul ya. Trikul itu tangan ini ditutupkan begini. Jadi jangan sampai ngobos. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, selesai tiup, usapkan. Diulangi lagi sampai 3 kali. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan, sampai 3 kali. Terus langsung tidur dengan senantiasa berzikir. Apakah baca istighfar, apakah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, terus sampai tidur. Nah, sebetulnya masih ada sih zikir-zikir sebelum tidur itu. Ada bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Itu doa sebelum tidur. Ada lagi Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Dan masih banyak lagi zikir sebelum tidur. Insyaallah kalau baca itu aman. Makanya kalau sudah zikir tapi mesti tetap mimpi buruk, itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama zikirnya nggak bener, atau mungkin zikir habis setelah itu buka HP ketiduran. Nah itu. Atau yang kedua, memang jinnya sudah ada di dalam tubuh ini. Namun maaf, ini ya memang banyak kasus seperti ini. Ketika sholat sering pusing, pas baca zikir petang kok tiba-tiba pusing. Asalnya enak, baca Quran kok langsung ngantuk.
langsung sepet matanya, langsung pusing. Nah ini saya sarankan panjenengan Bu diruqyah mawon. Apalagi tadi sering mimpi buaya, ya mimpi buaya dikejar-kejar buaya. Sebetulnya kalau jenengan berani doa kepada Allah sebelum tidur, pegang kepalanya, langsung dibunuh aja buaya gitu. Tapi kan perempuan ya bisa tidak berani. Iya. Ya jadi ini kemungkinan memang itu gangguan jin. Kemungkinan itu gangguan jin. Wallahu taala alam, makanya bagusnya diruqyah saja. Ada lagi ibu-ibu? Wih, kok banyak ini? Kok nyambung masalah jin semua? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, saya itu punya bak yang berisi air. Punya apa Bu? Bak mandi. Bak mandi. Yang berisi air 80 liter. Nggih. Waktu itu kan saya itu mati. Mati. Ini dibuat khusus kan. Nggih. Terus caranya itu diciduri apa tangan dimasukkan. Itu Ustaz. Terima kasih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bak mandi ukurannya 85 liter, kemudian kerannya mati. Apakah sah dibuat bersuci? Bersuci itu berarti mandi sama wudhu. Ya enggak sah kalau ada bangkainya di dalam. Jadi ibu, itu air, apakah itu 1 liter, apakah segini nggak sampai 1 liter, okay? Apalagi 85 liter, kalau tidak berubah warna, rasa maupun bau sampai 1 tahun pun tetap suci, okay? Dan andaikan misalkan anak panjenengan cucu misalnya kok main di situ pipis, tul gitu kan, jatuh ke bak mandi, tapi dibiarkan tidak berubah rasanya, warnanya maupun baunya, berarti tetap suci. Jadi untuk masalah keran mati atau hidup ini tidak menjadi masalah. Cuma gimana cara bersucinya, pakai gayung, okay? Karena apa? Karena Nabi SAW melarang orang yang habis bangun tidur malam langsung ngerebekno tangan ke dalam itu tidak boleh. Imma pakai keran atau pakai gayung tadi kalau nggak ada keran. Termasuk juga orang yang dalam kondisi jinabat, habis berhubungan suami istri langsung masukkan tangan ke dalam bejana, tidak boleh, harus pakai gayung. Gitu. Makanya untuk mandi jinabat itu kan sekarang itu kan Nabi itu kan mencuci kedua tangannya dulu kan. Jadi pakai keran, cuma pada zaman Nabi nggak ada keran. Jadi pakai gayung, tangan kiri ya ditaruh di tangan kanan begini, baru kemudian dicuci kedua tangannya. Jadi untuk yang bak mandi itu sah insya Allah, tetapi harus pakai gayung, jangan dikerbekno, tidak boleh. Jangan apa bahasa dikerbekno itu dalam dicawuk, itu bahasa Jawa Bu Sami. Sebetulnya bukan dicawik mawon, Jadi itu ya, insya Allah demikian. Cuma begini ibu-ibu, kita itu kan diperintahkan Nabi untuk membunuh cicak kan, untuk membunuh cicak. Jadi cicak itu dimanapun bunuh, nggak usah sayang lo sak norek. Nabi lo memerintah kita membunuh cicak. Nah kenapa saya katakan demikian? Karena biasanya di beberapa kamar mandi itu banyak cicaknya, kemudian dia itu buang kotoran masuk ke dalam bak mandi. Nah, selama airnya itu tidak berubah, ibu-ibu tetap suci. Tapi ya gila gitu loh. Masa kumur-kumur air ada tainya cicak. Sementara cicak itu kan binatang beracun gitu loh. Bakterinya banyak. Ya, bakteri apa gitu, E. coli atau apa gitu loh. Makanya disuruh bunuh. Nah, kalau jenengan kolu kumur-kumur dengan air ada tai cicaknya ya monggo, tapi sebetulnya ya itu bikin penyakit ya. Makanya ada cicak langsung bunuh. Ada cicak langsung bunuh. Itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa sekali bunuh itu pahalanya 100. Kalau misalkan berkurang, belum mati 3 baru mati, tetap dapat pahala tapi berkurang. Insya Allah begitu. Wallahu taala a'lam.
Dan mohon maaf, rumah kalau banyak cicaknya biasanya banyak jinnya. Gitu. Ya, makanya dibunuh aja cicaknya. Termasuk tokek, bunuh aja enggak apa-apa. Ada lagi ibu-ibu, silakan. Ustaz, tadi yang pertanyaan nomor 3, mohon maaf belum dijawab. Yang mana, Bu? Yang tadi kalau punya ibu yang belum seberapa sembuh, tapi kalau suruh ibadah sangat sulit. Iya. Itu mungkin ada doa khusus atau preferensi. Nggih. Mohon maaf nggih, mungkin di dalam rumah itu ada pusaka atau apa, dihancurkan aja. Pusaka berupa keris, atau berupa lukisan, berupa jimat-jimat, itu dikumpulkan duduknya di anu. Insya Allah dengan begitu bisa berubah. Cara mencarinya gimana? Maksudnya ada yang bilang dikubur di depan rumah. Ada yang bilang ada berarti. Dan saya belum ngecek Ustaz. Oh iya. Itu baru bisa diketahui Ibu kalau di ruqyah. Nggih. Atau biasanya nggak ada pusaka-pusaka, tapi biasanya seseorang itu melakukan wirid. Wirid-wirid yang tidak sesuai dengan sunnah tentunya. Misalkan baca ya Latif 350.000 juta kali misalnya gitu kan. Atau baca ayat kursi 1000 kali. Itu kan akhirnya kan meskipun ayat kursi, kita tidak fokus pada ayat kursinya, tapi fokus pada jumlahnya. Nah, kalau baca apa gitu kan akhirnya kan tidak karu-karuan gitu loh. Ya, jadi biasanya yang membuat wirid-wirid itu atau hizib-hizib yang nggak sesuai sunnah itu malah ngundang jin, Nggih. Coba di ruqyah nanti, nggih. Atau ibunya dikasih air ruqyah begitu sambil didoakan dari jauh kalau memang nggak mau sholat atau apa gitu. Insya Allah begitu, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberi jalan keluar dan menjadikan ibu jenengan orang yang taat beribadah kepada Allah Ta'ala dan tidak lagi temperamen. Orang temperamen itu pasti dari setan, karena marah itu kan, ketika marah itu kan matanya melotot merah, sininya merah, dan dikuasai setan gitu. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kemarahan itu dari setan dan setan dari api, cara menghilangkannya kalau ngerti baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ndak ngefek suruh berwudu. Kalau ndak ngefek suruh mandi besar. Kalau ndak ngefek suruh tidur di atas tanah, di atas tanah. Itu biar segera reda kemarahannya. Jadi yang namanya kemarahan itu dari syaitan. Insya Allah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi ibu-ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah apa, Bu? Kucing. Yang mana yang tanya? Oh, di situ, nggih. Dalam, Bu? Iya. Dalam, Bu, sampai muntah. Jadi sakitnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kurang tahu, Bu. Kurang tahu, nggih. Cuma bisa diketahui kalau misalkan ada ciri-ciri yang lain. Memang salah satu ciri gangguan itu ketika kaki kanan sakit. Ya mohon maaf, itu apa? Ada sakit yang lainnya, tak mungkin sering pusing juga enggak? Ya, jadi sakitnya memang waktu baik, cuma nggak setiap bulan aja. Jadi Pas haid saja. ya cuma nggak setiap bulan itu waktu saya sana dari 3 kali haid itu 1 kali aja yang sakit itu. Wes gini aja, bagi yang mungkin ada ciri-ciri kemungkinan nanti videonya ya atau murotal ruqyahnya tak kirimkan ke Mbak Lia. Nanti yang berkepentingan minta ke Mbak Lia ya, didengarkan pakai headset sampai selesai. Jangan, pokoknya ambil kondisi santai,
Kalau dalam kondisi suci silakan berwudu dulu. Kalau enggak suci enggak apa-apa, meskipun enggak berwudu, pokoknya didengarkan pakai headset, fokus begini, didengarkan aja, jangan ngapa-ngapain, jangan pikir sendiri, didengarkan pakai headset, fokus, jangan disambi WA, jangan disambi jualan online, jangan disambi ngajari anak, enggak fokus nanti. Jadi fokus begini. Kalau kemudian kok merasa kepala berat, kok merasa pusing, kok jantungnya berdetak cepat, misalkan begitu, kok kemudian tanya gerak-gerak sendiri, dikit-dikit gini, berarti itu sudah 100% harus diruqyah. Okay? Atau tiba-tiba langsung sakit, tiba-tiba kok kebelet pipis misalnya. Nah, itu berarti nanti insya Allah tak kirimkan ke Mbak Lia murotalnya. Monggo yang lain silakan Ibu. Monggo, nggih. Waalaikumsalam. Hukumnya memperpanjang tidur dengan ditambah doa selain yang sebelum tilawah itu dengan bahasa Indonesia kalau tidak dibolehkan, karena saya pernah mendengar kalau untuk menambah doa dalam sholat itu harus memakai bahasa Arab. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ibu-ibu yang afdol paling utama ketika kita berdoa dalam sholat itu pakai bahasa Arab semuanya. Pakai bahasa Arab semuanya, meskipun itu doa dalam sujud, meskipun itu doa sebelum salam habis tahiyat, itu memang afdolnya mestinya pakai bahasa Arab. Terus bagaimana kalau dengan bahasa Indonesia? Selama bukan doa sholatnya loh nggih. Misalkan habis membaca doa sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli, berdoa ya Allah saya pengen segera punya rezeki ya Allah, segera pengen punya momongan ya Allah, misalnya begitu, boleh ndak? Ya, ada pendapat yang mengatakan boleh, tapi tetap lebih bagus saya katakan jenengan tetap belajar doa yang bahasa Arab untuk keluar dari khilaf para ulama. Insya Allah begitu. Ya, jadi untuk doa-doa yang tidak dengan bahasa Indonesia itu lebih bagus memang ditinggalkan. Kalau bisa doa yang dalam bahasa Arab. Nah, tapi karena tidak semua orang bisa, kalau pendapatnya Imam Abu Hanifah boleh, ya boleh, tetapi itu sementara dengan tujuan kita masih tetap belajar begitu. Insya Allah demikian. Jadi untuk sementara boleh, tidak apa-apa, tapi harus segera belajar doanya yang pakai bahasa Arab. Insya Allah doa-doa itu banyak sekali kok Bu yang bahasa Arab itu. Jangan cari di Google kitab Hisnul Muslim. Ya, kitab Hisnul Muslim itu banyak doanya di situ. Nanti doa yang jenengan butuhkan pilih, itu aja yang dibaca dalam sholat. Jadi nggak perlu pakai doa dengan bahasa Indonesia. Tapi saya nggak mengatakan dengan bahasa Indonesia tidak boleh loh ya, karena kondisi orang kan beda-beda. Karena ada orang itu tidak ngerti bahasa Arab sama sekali, malah kadang-kadang pakai bahasa Arab timbangannya tidak ngerti gitu kan. Iya. Atau disiasati untuk doa-doa yang bahasa Indonesia dibaca setelah selesai sholat. Nggih. Insya Allah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Silakan Bu. Waalaikumsalam. Terus kita apa Bu? Kita? Oh kentut ya. Iya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Di antara adab sebelum tidur kan berwudu, terus berzikir. Nah ini kok enggak tidur-tidur, sebelum tidur kok kentut lagi, apakah perlu berwudu lagi? Ya sak kersa jenengan. Kalau memang pingin lebih banyak pahala, zikir lebih berwudu lebih bagus. Cuma ada beberapa orang itu ketika dia berwudu malah nggak bisa tidur. Nah tergantung kondisi makanya. Cuma ada sebuah hadis yang menunjukkan keutamaan tidur dalam kondisi berwudu. Jadi hadisnya itu barang siapa yang tidur dalam kondisi suci, bermalam di sampingnya seorang malaikat. Ya, seorang malaikat. Setiap dia itu bergerak,
ya, itu dia mendoakan, ya Allah ampunilah hambamu fulan fa innahu bata tahiran, karena dia itu bermalam dalam kondisi suci. Nah, jadi kalau panjenengan mau wudhu lagi ya tidak menjadi masalah, jauh lebih baik. Tapi kalau misalkan tidak wudhu juga tidak apa-apa, karena tidak wajib begitu, okay? Jadi kalau mau wudhu lagi jauh lebih bagus. Tapi kalau tidak wudhu, insya Allah juga tidak menjadi masalah, nggak berdosa, okay? Insya Allah begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi monggo? Yang mana ini? Di mana ya? Oh, okay, monggo Bu, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara sholat istikharah yang benar agar nantinya kita benar-benar dapat memperoleh petunjuk dari Allah SWT. Karena terkadang yang saya ketahui dari jawaban yang diberikan oleh Allah itu terkadang bermacam-macam. Ada yang berupa petunjuk, terus kemudian ada yang juga dari mimpi. Apakah betul itu Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, bagaimana cara sholat istikharah yang benar dan bagaimana bentuk jawabannya gitu nggih. Sholat istikharah yang benar itu jenengan melakukan sholat 2 rakaat, baik sholat siang maupun sholat malam. Cuma untuk sholat sunnah ibu-ibu yang paling utama itu pada waktu malam, okay? Jadi sholat sunnah itu yang paling utama adalah sholat pada waktu malam. Tapi bukan berarti harus malam hari saja, enggak. Jadi untuk pas jenengan sekarang ini ya, jam sekarang ini sholat 2 rakaat atau pada waktu duha, enggak menjadi masalah. Jadi untuk sholat istikharah itu jenengan sholat 2 rakaat, selesai itu salam kan biasa, terus baca doa Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik fa innaka wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka ta'lamu wa la a'lam wa taqdiru wa la aqdir wa anta 'allamul ghuyub. Nah, yang namanya istikharah itu adalah kita ada 2 pilihan, cuma kita tidak ngerti ini mana yang bagus gitu kan. Ada A sama B. Makanya dalam doa ini kita ucapkan Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, perkara ini itu jenengan maksudkan yang B atau yang A, khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kana thumma ardini bihi. Inti doa ini itu, ya Allah, ini kan ada A sama B. Ya Allah, kalau yang A ini memang lebih bagus buat agama dan dunia saya, cepat atau lambat, maka mudahkan saya mendapatkannya. Kemudian berkahi. Kalau misalkan yang A ini kok malah tidak bagus buat agama saya, buat dunia saya tidak bagus, cepat atau lambat juga tidak baik, maka palingkan saya darinya ya Allah dan gantikan yang lebih baik. Itu inti daripada doa istikharah seperti itu. Jadi ketika jenengan berdoa, membaca doa itu harus diresapi maknanya. Jadi maknanya itu apa begitu. Kalau misalkan belum ada petunjuk, biasanya petunjuk itu berupa tiba-tiba kok ada telepon, ada orang ngangkat ini menunjukkan begini, oh berarti ini yang lebih bagus. Atau kemudian kita baca apa majalah, loh kok ada jawabannya di situ, itu lebih bagus berarti gitu kan. Atau mungkin kemudian kita lewat apa berjumpa tetangga, akhirnya kita mantep ke ini, seperti itu. Nah, kalau misalkan belum ada tanda-tanda, lakukan lagi nanti pada waktu malam. Baca lebih fokus lagi, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih belum, baca lagi terus sampai ada kemantapan. Dan memang kadang-kadang lewat mimpi juga. Kadang-kadang memang lewat mimpi juga, tapi nggak harus lewat mimpi. Biasanya kadang lewat teman, pas ngobrol apa begitu, dari obrolan tadi kita mendapat petunjuk, oh berarti yang lebih bagus yang ini, gitu loh. Oke, insya Allah demikian. Wallahu taala a'lam. Kalaupun mimpinya dalam bentuk digatalis seekor ular,
sih Bu? Kalau mimpi melihat ular itu identik dengan sihir. Ya, jadi mimpi kalau kemudian melihat ular itu pasti tidak bagus itu. Karena ular itu simbolnya iblis. Gitu ya, itu ular. Ya. Nah, memang jenengan gimana? Diparani, didekati ular kepala manusia gitu tak? Tadi mana yang bertanya ini? Dalam bentuk mimpi, jadi dikejar ular. Dikejar ular. Ada orang tua kandung yang menghadang. Gimana Bu? Ada orang tua? Ada orang tua kandung yang menghadang ayah, istilahnya seperti itu. Ada orang tua kandung yang menghadang ular tadi. Iya. Iya. Ini kayaknya ada sesuatu yang lain, tapi saya tidak paham ini. Jadi kan sudah menikah belum sih? Belum, Ustaz. Oh, berarti ini mau istikharahnya itu dengan si Paimin atau situ Gimin gitu tak? Insya Allah kata Ustaz. Iya, nah berarti kalau mimpi ular, berarti ini yang mungkin yang tidak bagus paling. Mungkin begitu, wallahu a'lam. Ye? Untuk doanya sendiri nanti apakah ada Ustaz namanya mungkin bisa? Untuk doa istikharah. Jadi tadi itu kan Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Artinya ya Allah, kalau engkau tahu bahwa urusan ini, nah tetap urusan tadi, tetapi jenengan maksudkan itu dengan yang A atau yang B. Ya Allah, kalau memang yang lebih baik adalah B, mudahkan. Kalau memang B ini tidak bagus, wis mudahkan saya itu berpaling darinya dan nanti gantikan dengan yang lebih baik begitu. Ya tetap baca seperti biasa aja, cuma perkara itu jenengan maksudkan sesuai dengan yang jenengan inginkan dalam hati itu. Apakah A atau B. Nah, kalau mimpinya tadi kemudian kok bermimpi ular, jenengan minta B misalkan. Tapi kalau bermimpi ularnya ngejar, ada yang menghadang, berarti ini tidak bagus gitu kan. Insyaallah begitu, wallahu taala a'lam. Oke. Ada lagi Ibu? Ini kita belum ngambil materi loh. Dimulai materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya mau tanya, saat kita haid kan tidak diperbolehkan untuk sholat. Oke. Apakah ada hukumnya setelah haid kita harus menggantikan sholat yang tertinggal saat haid? Sudah bisa Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jadi wanita haid itu tidak ada keharusan mengqadha salat. Ya. Yang diperintahkan itu hanya mengqadha puasa. Kecuali mungkin ya. Sekarang ini jam 12. Kan sudah tiba waktu zuhur kan? Terus saya nggak segera sholat. Jam 1 kok haid. Nah, mungkin kalau seperti itu harus diganti. Karena kan kita teledor kan, nggak segera mengerjakan sholat. Mungkin kalau seperti itu ada pendapat yang mengatakan harus diganti, gitu. Tapi kalau untuk yang lainnya yang kita nggak teledor di situ, misalkan sekarang adzan belum selesai, kita haid, ya wes, gitu nggak usah diganti. Memang itu kan di luar kemampuan kita. Yang menjadi dosa kita itu kalau ada waktu. Ya, misalkan tadi jam 11:30 zuhur sampai 11:30 sampai jam 1 lebih kita belum sholat, ya. Padahal juga kondisinya juga apa ya, ndak sibuk-sibuk amat, terus datang haid. Nah, kalau seperti itu harus diganti kayaknya karena kesalahan kita. Tapi kalau di luar itu insya Allah nggak perlu, ya, untuk mengqadha sholat tidak perlu. Ya, ada lagi ibu-ibu silakan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, urutan sholat tahajud, qobliyah tahajud itu yang terbalik itu bagaimana Ustaz? Apa setelah isya atau nanti satu waktu sama sholat tahajud? Terus untuk sholat duha itu waktu terbaiknya kapan Ustaz? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Untuk sholat duha, waktu terbaiknya itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika anak-anak unta kepanasan. Nah, berarti kalau jam kita ini mungkin jam 10, setengah 10 itu kan mulai panas, ya, mulai panas. Tapi kalau di mana di Madinah sana jam 8 sudah panas kalau musim panas itu, jadi sudah pada ngaup, ya,
Itu pokoknya pas anak-anak unta kepanasan itu paling waktu sholat duha yang paling afdol. Untuk sholat hajat, ada yang mengatakan sholat hajat itu adalah sholat istikharah. Untuk sholat taubat, ya itu sebetulnya ibu-ibu sholat taubat, sholat hajat itu bisa include dalam sholat malam. Jadi nggak perlu sholat taubat sendiri, sholat hajat sendiri, nggak perlu. Ya, jadi jenengan sholat malam itu 2 rakaat kan tahajud kan, 2 rakaat pertama, 2 rakaat kedua, 2 rakaat ketiga, tambah witir ya kan. Itu nanti yang pas 2 rakaat pertama atau 2 rakaat kedua itu jenengan niatkan sekalian sholat taubat sekalian sholat hajat begitu. Untuk sholat taubat itu kita lakukan ketika kita habis melakukan dosa. Sebagai bentuk tobat kita kepada Allah, ya kita mengerjakan sholat terus beristighfar habis selesai sholat. Tapi kalau kita nggak habis melakukan dosa, ya nggak perlu sholat tobat secara khusus gitu loh. Okay? Jadi untuk kayak sholat hajat juga itu nggak perlu tiap hari, cukup jenengan sholat tahajud saja, ya sholat tahajud seperti biasa itu. Kemudian ya seperti itulah. Jadi nggak perlu dilakukan tiap hari. Gitu. Untuk sholat tobat sekali lagi ketika kita habis melakukan dosa saja, dosa yang kita minta kepada Allah Ta'ala agar diampuni. Karena apa? Karena fungsi sholat itu juga adalah untuk menghapuskan dosa. Karena ada seorang laki-laki, ibu-ibu, mohon maaf ya, dia itu berjumpa wanita terus dicium wanita itu, ya bukan mahramnya. Kalau mahram kan tidak menjadi masalah kan. Datang kepada Nabi SAW, wahai Nabi, ini gimana gitu kan? Terus turun firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa aqimis sholata tarafayil laili wa zulafam minan nahar. Wa aqimis sholata, surat Hud itu, tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Jadi intinya sholat 5 waktu ini kata Allah Ta'ala, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan. Jadi untuk dosa kecil itu nanti dihapuskan otomatis oleh sholat 5 waktu, oleh sholat sunnah, oleh puasa, oleh jumatan dan lain sebagainya. Cuma perlu diketahui ini sekali aja gitu loh. Sahabat tadi itu mencium itu sekali saja. Nah, kalau berkali-kali tiap hari jadi dosa besar gitu kan. Iya. Nah, terus bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ini khusus bagi saya atau semua umat manusia? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bali ummati kullihim, justru ini itu umatku semuanya. Berarti maksudnya, kalau memang sholat itu sendiri menghapuskan dosa-dosa, maka kita tidak perlu untuk sholat tobat secara khusus. Kita melakukan sholat tobat secara khusus itu dengan niat tobat itu ketika apa? Ketika kita habis melakukan dosa baru kita sholat 2 rakaat. Itu pun gak harus nunggu nanti malam. Kalau dosanya barusan kita sholatnya sekarang. Terus kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Nggih. Ada lagi atau sampun? Nggih. Jadi insya Allah begitu ibu-ibu. Jadi pertemuan kita saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita manfaat ya dan keberkahan untuk dunia dan akhirat kita. Terima kasih. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.